الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara-saudara peserta tarikh Ramadan di kampus yang dimuliakan Allah, yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, ini Ramadan tanggal 1 tahun 1441 Hijriah. Saya diminta oleh panitia agar bicara sedikit tentang politik kebangsaan, ya, ditinjau dari segi keagamaan, bagaimana kita bisa manfaatkan Ramadan ini agar supaya ada sedikit tambahan informasi, tambahan kesadaran bersama bahwa kita sebagai bangsa hakikatnya adalah satu, ya. Negaranya satu, tujuannya tentu juga satu, ya, yaitu menciptakan kebahagiaan ekonomi, sosial, politik, ya, apalagi juga akhlak, ya. Kemudian juga insya Allah kita akan bersama-sama pelan-pelan mewujudkan Indonesian Dream, impian Indonesia. Impian Indonesia itu ada di pembukaan Undang-Undang 45, ada di 5 sila dari ideologi negara kita itu, dan juga dari segala pidato, segala ekspresi dari berbagai tokoh kita sejak Bung Karno, Bung Hatta, bahkan Agus Salim dan lain-lain, sampai yang mutakhir yang memang bisa kita ikuti betul-betul untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan yang lebih picik. Nah, saudara, saya agak sedikit prihatin, ya. Jadi sekarang ini bangsa kita menghadapi 3 macam Malaysia, ya, Malays, ya, tapi sering dibahasa Malaysia, ya. Jadi ada, saya kira, economic Malays, ya, Malaysia ekonomi, ya. Tapi juga ada democratic Malays, ya, Malaysia demokrasi, dan yang lebih berat lagi ada yang saya katakan sebagai moral Malays, Malaysia akhlak, Malaysia moral, ya. Jadi Malaysia atau Malaysia itu dalam bahasa Inggris artinya sebuah kebangkrutan, sebuah penurunan, sebuah kehancuran, ya, sebuah kemandekan, ya, pendek kata negatif, ya. Jadi misalnya depresi ekonomi tahun 1929 itu disebut economic malaise, ya, Malaysia ekonomi, di mana waktu itu terjadi goncangan ekonomi yang luar biasa, sehingga negara-negara besar dan makmur pun kemudian harus antre minyak, antre roti, antre seperti negara berkembang, ya. Dan sekarang ini sesungguhnya gara-gara coronavirus yang memang nggak nampak tapi dahsyat sekali itu, sepertinya, saya bukan ekonom, tapi kalau melihat berbagai tulisan di New York Times, di Washington Post, ya, di Guardian dan lain-lain, ya, maupun juga yang ada di berbagai medsos itu, memang hampir sepakat bahwa kita bersama-sama tanpa kecuali bangsa di Eropa, di belahan utara, belahan selatan, ya, maupun subtropis itu sama saja akan menghadapi semacam depresi ekonomi, economic malaise. Kemudian juga yang aneh tapi nyata, sekarang ini kita sebagai negara demokrasi yang sungguh-sungguh hampir sudah tidak ada, ya. Jadi negara yang dianggap referensi dari demokrasi, ya, itu tentu Amerika Serikat, ya. Tapi Amerika Serikat sendiri sudah lama meninggalkan demokrasi itu, ya. Yang terjadi adalah oligarki ekonomi, militer, ya, kemudian juga media massa, kemudian juga kepentingan keagamaan dan lain-lain menjadi corporate mass media, corporate state, corporate military, corporate corporation, ya. Nah, jadi ini sebuah malapetaka
global yang kita alami sekarang ini, apalagi ditambah corona ini terjadi the great divide of America, ya. Jadi yang Trump semakin nge-Trump, ya, yang Demokrat semakin Demokrat, titik temunya agak sulit gitu. Dan sekarang luar biasa kita melihat great divide ini seperti nggak tertolong lagi gitu. Dan to some extent Indonesia sekarang mengalami seperti itu. Kalau kita mau jujur, ya. Jadi orang bergerak karena ikut kelompok itu A, orang bergerak anti yang tadi itu karena ikut kelompok B gitu. Ini nggak boleh terlalu lama, ya. Nah kemudian kita juga mengalami tadi, ya, katanya demokrasi, tapi sering orang bicara sedikit sudah dicurigai, diproses hukum dan lain-lain, ya. Pak Said itu bicara apa adanya, Mas Faisal Basri juga bicara apa adanya, dianggap sudah offside. Tapi ini saya kira ini dagelan, ya. Jadi kalau gitu saja nggak boleh, harus apa, mau jadi apa kita ini, ya. Tapi on top of that, saudaraku, ya, memang saya melihat ini, maaf, ingin saya keliru, ya. Ini terjadi moral Malaysia moral, ya. Padahal sesungguhnya kehidupan sebuah bangsa itu ekonominya, hukumnya, sosialnya, politiknya, pendidikannya itu ditata berdasarkan apa? Fondasi moral, fondasi etika, fondasi akhlak dalam bahasa agama. Nah, kalau agama sebagai fondasi moral, sebagai fondasi kehidupan bangsa yang besar ini itu sudah dipinggirkan, yang terjadi adalah pemikiran yang sekularistik, ya, yang emoh wahyu, ya, merasa hebat, otonom, ya, semua bisa dipecahkan dengan otak manusia, ya, berlebihan confidence-nya itu. Nah kemudian yang kita lihat sekarang ini, mohon maaf, memang terjadi sebuah fenomena yang sangat aneh, ya. Jadi bangsa kita makin permisif, ya. Tidak ada yang dianggap sebagai hal yang immoral, ya. Semua moral, ya. Walaupun sesungguhnya menurut patokan etika, akhlak keagamaan itu jauh daripada semestinya, ya. Nah di sini barangkali saya ingin membacakan sebuah ayat nomor 20 dari surat Al-Hadid, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaitin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fataral musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi ini sebuah ayat yang kompak, ya. Jadi hakikat kehidupan dunia itu apa menurut kitab suci kita, ya. Jadi Allah berfirman, "I'lamu, ketahuilah wahai anak cucu Adam, ya, sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lebih dari pertama la'ibun, permainan, ya. Permainan olahraga, permainan model undian, ya. Permainan falas, permainan politik, ya, permainan segala macam itu, ya. Itu dunia, ya. Kemudian wala'ibun, dan ya sekedar laib, permainan lahwun, tadi la'ibun, ya, permainan, yang tadi la'ibun itu ketawa ketiwi, ya, jadi cari ya, yang bisa memecah ketawa masyarakat itu lewat, ya, dagelan, lewat maaflah, ya, itulah komedi-komedi itu, ya, itu boleh sajalah, ya. Kadang-kadang kita sudah berlebihan, ya. Bangsa ini sudah berlebihan, mau sahur Ramadan juga ada dagelan, menjelang buka juga dagelan lagi gitu, ya. Jadi kalau bangsa suka ketawa terus itu mungkin tingkat kecerdasannya juga akan turun, ya. Itu yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Nah kemudian zinah, hidup dunia itu adalah zinah itu perhiasan, ya. Jadi jam Rolex yang 5 miliar,
atau Mercedes-Benz yang mungkin 10 miliar. Ya. Kemudian huge mansion ya, dengan lapangan yang luas, ya, yang akhirnya juga entah berapa. Ya. Nah, itu kata Allah, yaitu dunia. Ya. Nah, kemudian wa tafakhurum bainakum, ya, dan saling berbangga-bangga di antaramu masing-masing. Ya. Keluargaku lebih unggul dari keluargamu. Ya. Partaiku lebih hebat dari partaimu. Ya. Akhirnya bangsaku lebih hebat dari bangsamu. Ya. Indonesia über alles, ya, seperti dulu. Deutschland über alles, kata Hitler yang sudah di alam bahasa saya kira nggak tahu nasibnya. Ya. Jadi Indonesia adalah unggul. Ya. Mana mungkin coronavirus berani di Indonesia. Ini adalah tropis, kita sudah suka makan nasi kucing. Ya. Kita bangsa yang virus free dan lain-lain. Itu omongan-omongan ya, yang saya kira berlebihan. Ya. Kemudian suratakatsum fil ambali wal aulad, dan saling unggul-unggulan dalam kekayaan dan keturunan. Ya. Tipu-tipu adalah sudah menyusul sekian T. Ya. Lihat anak turunku, wah, semua punya rumah yang mewah, hidupnya bak surgawi. Ya. Tapi kata Allah, itu semua seperti air hujan, ya, yang membelalakkan, yang mencengangkan kaum petani, ya. Dengan air hujan itu kemudian bisa menumbuhkan tumbuhan, pohon-pohonan yang hijau, yang seronok, yang menarik. Ya. Tapi kata Allah, lihat, ya, pohon yang hijau itu akhirnya daunnya menguning. Akhirnya apa? Akhirnya wassalam, habis, terungkap, the game is over. Jadi kalau orang beriman, hidup dunia ini sementara. Nah, cuma politisi kita itu kalau sudah menggenggam kekuasaan sepertinya, waduh, segala-galanya. Gak mau turun, kalau nggak mau turun mungkin itu sudah barangkali biasa ya. Nggak mau dikritik, ya. Sudah mengikuti solipsism. Yang benar adalah aku adalah solipsis, yang lain keliru. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Sekalian, jadi lewat refleksi Ramadan ini saya ingin menyampaikan bahwa kita ini bangsa besar, kita ini anak keturunan kakek nenek kita yang juga saya kira pejuang-pejuang yang luar biasa. Yang kita warisi mari adalah akhlak yang mulia itu, ya, tradisi yang bagus itu, ya. Kita diwarisi negeri yang demikian luas, ya. Zamrud di tengah khatulistiwa, menjadi istilah Bung Karno Bung Hatta, ya. Dan kemudian sebagian kita itu, maaf ini mengganti nikmat Allah itu dengan sikap kufur, ya. Sehingga dalam surat Ibrahim itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam taro ilal ladzina baddalu nabaddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum darul bawar. Ya. Jadi tidakkah engkau lihat, wahai orang beriman, sekelompok manusia, ya, itu mengganti nikmat Allah yang berupa tanah air yang hijau royo-royo, ya. Gemah ripah jinawi, kata Pak Dalang itu, ya, sebuah negeri yang sangat indah, sangat potensi untuk jadi makmur dan lain-lain. Tapi nikmat ini diganti dengan sikap kufur, ya. Kemudian dengan sikap kufur itu mereka menjerembabkan bangsanya, ya, ke kesengsaraan, ya, ke darul bawar, ya, ke rumah atau perkampungan kebinasaan, dan sulit untuk bangkit kembali, ya. Jadi ini yang sesungguhnya perlu diulang-ulangi, ya. Ini bangsa kita ini aneh bin ajaib, ya, punya kekayaan alam yang melimpah ruah, ya, ya, di samudra lautan kita dan juga di dalam tanah, bagaimana kaya raya kita ini, ya, baik barang tambang, mineral dan lain-lain, ya. Tapi enak saja digotong setiap jam oleh kekuatan asing. Kita seolah-olah tidak tahu, terus asal aku dapat bagian, ya. Ini harus dihentikan, ya.
tanpa kita kembali ke asas-asas yang sangat mendasar, ya, tentu yang paling mendasar adalah keadilan sesuai dengan ajaran wahyu, ya. Tapi kalau you tidak mau ajaran wahyu yang bukan abstrak itu, pegang Pancasila, pegang Undang Dasar kita pasal 33 itu, sehingga tidak masuk akal, ya. 70% lebih tanah ibu kota dimiliki oleh sekelompok manusia yang tidak ada jasanya kepada bangsa Indonesia, ya. Ada orang dapat hak pengusahaan hutan itu, HPH itu, ya, sampai kadang-kadang puluhan juta hektar, ya. Ini apa-apaan, ya. Selama ini tidak kita perbaiki, kita tidak mau menatap keadaan yang paling seperti apa adanya, maka jangan harap, ya. Saya tidak ingin jadi pesimis, gitu, ya. Kita tidak akan sampai kemana-mana, makin melarat, ya. Kemudian nanti bangsa kita, terutama anak cucu saya, ya, akan diwarisi sebuah negeri yang gersang, sudah diambil habis kayak di dalam tanahnya itu, ya. Hutan juga sudah digunduli habis barangkali, ya. Kemudian nanti kita tinggal mewarisi sebuah keadaan yang mungkin hopeless, ya. Nah, jadi saudara-saudaraku, terutama jamaah Salahuddin yang kita nggak bisa tarawih, ya, cuma lewat online ini, ya. Biasanya memang setelah Pak Rektor hari kedua Ramadan pertama itu saya. Nah, tahun yang lalu itu saya tidak tahu, ya. Tapi ini saya dipulihkan kembali, alhamdulillah, ya. Pak Amir Rais tidak usah ditakuti lah, ya. Saya ini sesungguhnya hanya bisa menyampaikan, ya. Saudaraku, di Al-Quran itu ada 5-6 ayat itu, ya, bahwa para rasul itu hanya menyampaikan. Rasul itu dilengkapi dengan wahyu. Rasul itu sosok manusia yang memang sempurna. Itu saja, dengan punya wahyu, dengan di backup Allah saja, itu hanya menyampaikan wa ma alaina illal balagh, ya. Kami hanya punya tugas menyampaikan, nggak akan memaksa, ya. Apalagi orang-orang seperti kita ini, ya, tidak ada apa-apanya, ya, nggak ada kekuasaan, jadi hanya menyampaikan. Jadi kalau menyampaikan pun dicurigai, itu pertanda sebuah rezim sudah menjelang, ya, menemui titik ajalnya. Ini adalah sunatullah, ya. Jadi saudaraku, ya, saya tidak ingin ngomong lebih jauh lagi, ya. Nanti masih ada rentetan online dari para pakar kita di Gajah Mada ini, maupun mungkin pembicara dari luar. Tapi saya cukupkan sekian itu saja, gitu. Mari kita isi Ramadan kita ini, ya, dengan banyak-banyak berzikir, banyak baca Quran, kemudian hidup kita ini harus sering kontemplasi, tadabbur, ya, sering refleksi, ya, apa yang salah dengan diri kita masing-masing. Ini juga apa yang salah dengan bangsa kita, ya. Dan dari situ pelan-pelan kita akan, ya, beranjak memperbaiki masa depan ini dengan lebih bagus lagi, gitu. Dan kemudian kita bisa belajar, ya, dari bangsa-bangsa lain itu. Saya tidak setuju, pernah lihat ada seorang pakar mengatakan kita tidak harus mencontoh bangsa lain. Kita punya budaya sendiri, kita punya pendek kata teri sendiri. Ngapain kita harus mencontoh? Menurut saya itu juga kelewat confidence. Jadi orang bisa makin bijak itu kalau kita mau melihat kelemahan kita dan mengambil kebagusan dari bangsa lain, ya. Apalagi kalau kita ingat hadis Nabi itu luar biasa, ya. Jadi kurang lebih begini kata Nabi itu, al-hikmatu dhalatul mu'min, ya. Jadi wisdom itu barang hilangnya orang mukmin, ya. Karena itu faltaqidha min ayri'ain kharajat. Jadi ambillah, ya, wisdom tadi itu, ya, berlian
dari tempat manapun dia keluar. Ya. Jadi dari kaleng kosong, kalau berlian ya berlian. Ya. Dari tempat yang bagus, ya berlian juga berlian. Ya. Jadi orang Islam itu sangat fair, gitu, dibimbing oleh Nabi kita itu, bahwa kita boleh belajar wisdom itu dari selatan, utara, dari barat, dari timur itu. Apalagi Islam itu la syarqiyah wala gharbiyah, ya. Bukan timur, bukan barat, walakin di tengah-tengah itu secara kelakar. Ya. Kita di tengah, umatan wasatan. Ya. Jadi itu dulu, saudara-saudaraku, sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Ya. Kalau yang benar tentu datang dari Allah. Kalau yang keliru salah tentu dari saya, yang dhaif, yang banyak kelemahan, yang banyak dosa dan lain-lain. Ya. Kemudian saya tutup dengan membaca zikir pendek yang selalu dibaca, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannata wa a'udzubika minan nar. Jadi kita bersyahadat, ya. Kemudian kita memohon kepada Allah, ya, supaya kita dijauhkan dari api neraka. Ya. Jadi saya kira itu sebagai kata penutup. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.